Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap setiap kita boleh berada di dalam keadaan yang baik dan kita boleh menikmati waktu bersama dengan keluarga beribadah saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami sehari lepas sehari. Penyertaan Tuhan yang nyata, topangan Tuhan, pegangan tangan Tuhan yang terus menyertai setiap kami, sehingga kami boleh tiba sampai pada hari ini. Kami bersyukur di hari Sabat ini Tuhan boleh memberikan kepada setiap kami anugerah dan kesempatan untuk kami boleh menikmati Engkau dan kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, Tuhan boleh memberikan penghiburan kepada setiap kami. Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan yang akan memampukan setiap kami untuk boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini ada satu bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan, satu ayat yang mungkin beberapa minggu ini menjadi satu ayat yang direnungkan ketika kita boleh bersama-sama menikmati ibadah. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan secara khusus hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah sebuah perasaan aman, sebuah perasaan tentram. Kata yang sama digunakan di dalam bahasa Ibrani yaitu shalom. Damai sejahtera itu adalah sebuah kedamaian hati yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika berbicara soal buah roh, saya percaya setiap kita setuju bahwa buah roh adalah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh semua orang Kristen. Sesuatu yang harusnya dimiliki oleh semua pengikut Kristus. Jadi dengan kata lain, seharusnya ketika kita menyebut diri kita adalah orang Kristen, ketika kita menyebut saya adalah pengikut Kristus, itu berarti seharusnya di dalam kehidupan saya, damai sejahtera menjadi sesuatu hal yang bertumbuh. Tapi persoalannya Bapak Ibu, dewasa ini, saat-saat seperti sekarang ini, di masa pandemik ini, damai sejahtera sepertinya menjadi satu barang yang mahal, satu barang yang begitu langka dan dicari begitu banyak orang. Damai sejahtera seolah-olah menjadi sesuatu hal yang tidak mudah untuk dicari. Sehingga ketika kita berkata seharusnya orang Kristen memiliki damai sejahtera, mungkin beberapa orang yang terdampak karena pandemik. Beberapa orang yang merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah akan berkata, kamu gak ngalamin apa yang aku alamin. Bapak Ibu berbicara soal damai sejahtera. Ketika saya memikirkan hal ini, saya hanya berpikir, apakah kita tidak terlalu kejam kalau seandainya kita berkata kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang tidak mudah, ketika damai sejahtera itu tidak mereka miliki di dalam hati mereka, kemudian kita berkata, hey, kamu orang Kristen, kamu harus punya damai sejahtera. Sementara Bapak Ibu, kita nggak pakai sepatunya mereka. Kita nggak berada di kondisi mereka. Kita mungkin tidak sedang berada di tengah-tengah segala ketakutan yang mereka alami. Kita tidak berada di posisi mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Apalagi yang meninggalkan mereka atau orang yang mereka kasihi yang sudah dipanggil Tuhan itu adalah seseorang yang selama ini mereka andalkan. Ada berapa banyak para istri, ada berapa banyak anak-anak yang mungkin berkata, kenapa Tuhan harus panggil secepat itu? Sementara kami masih membutuhkan papa kami. Sementara kami masih membutuhkan mama kami.
Kita tidak berada di posisi orang tua yang kehilangan anaknya karena COVID-19. Yang mungkin berkata, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan memanggil dia? Kenapa Tuhan tidak memanggil saya? Anak saya masih panjang perjalanannya. Anak saya masih punya begitu banyak mimpi. Orang tua yang mungkin berkata, kalau seandainya saya bisa bertukar tempat, lebih baik saya yang dipanggil Tuhan lebih dulu. Kita mungkin tidak berada di posisi mereka yang tidak bisa tidur setiap malam ketika mereka memikirkan bisnis mereka yang begitu sulit untuk berjalan. Kita mungkin tidak berada di posisi mereka yang saat ini sedang dakdikduk ketika menantikan keputusan dari pemilik perusahaan. Apakah mereka akan menjadi sekelompok orang yang harus berhenti atau dirumahkan karena kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Sementara kebutuhan hidup tidak pernah berkurang, tapi mereka tidak mendapatkan penghasilan. Kita tidak berada di posisi mereka yang mungkin acap kali mau tidak mau harus keluar rumah. Kalau seandainya mereka tidak bekerja di luar rumah, mereka mau makan apa? Kita tidak berada di posisi mereka yang mungkin saat ini sudah merasa bosan dan jenuh, tidak bisa pergi kemana-mana. Belum lagi mereka yang mengalami keterbatasan, mereka yang mungkin tidak mengerti teknologi, mereka yang dulunya menikmati begitu banyak komunitas, tetapi karena keterbatasan yang ada mereka tidak bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman mereka. Mereka para lansia, mereka para orang tua yang kesepian. Kita tidak berada di posisi mereka yang berada di garda depan, mempertaruhkan hidup mereka, mempertaruhkan imun tubuh mereka ketika mereka harus menolong begitu banyak orang yang terpapar COVID. Dan kemudian mereka berkata kepada kita, damai sejahtera itu nggak mungkin. Karena kami berjibaku dengan segala kegelisahan. Karena kami berjibaku dengan segala ketakutan yang kami alami. Bapak Ibu, apakah tidak terkesan kejam dan terkesan kita nggak empati terhadap segala pergumulan mereka? Tapi persoalannya adalah apakah kemudian kita membiarkan mereka berada di dalam segala kegelisahan dan ketakutan mereka? Bukankah kegelisahan, bukankah ketakutan, bukankah segala kekhawatiran, ketidakdamai sejahteraan yang mereka alami di dalam hidup mereka, itu seperti virus yang lama-kelamaan akan menggerogoti hidup mereka dan lama-kelamaan akan menghancurkan hidup mereka. Dengan kata lain, ketika kita mendapati kebenaran itu, mau tidak mau, damai sejahtera menjadi sesuatu hal yang harus kita usahakan di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera menjadi sebuah kekuatan untuk menolong kita tenang di dalam menjalani hidup. Damai sejahtera juga menjadi kekuatan untuk kita bisa membenahi satu demi satu persoalan yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dari segala keterpurukan. Damai sejahtera membuat kita merasa bahwa kita mampu untuk menghalau segala ketakutan, segala kegelisahan yang kita alami. Tapi persoalannya mungkin banyak di antara kita yang berkata, tapi saya terbatas. Ada begitu banyak persoalan yang bertubi-tubi saya hadapi di dalam hidup saya, dan saat ini kegelisahan itu menjadi sesuatu hal yang tiap-tiap hari saya alami di dalam hidup kita. Bapak Ibu, satu hal yang mungkin kita tidak boleh lupa bahwa damai sejahtera itu adalah buah roh. Tidak ada buah yang tumbuh dalam semalam, dan semuanya butuh proses. Karena itu kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menolong setiap kita. Sehingga di tengah-tengah segala tantangan hidup yang kita alami di dalam hidup kita, kita boleh bertumbuh, kita boleh mengalami damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa ketidakdamai sejahteraan itu adalah seperti virus yang menggerogoti kita, itu berarti setiap kita membutuhkan vaksin, Bapak Ibu. Membutuhkan vaksin untuk menolong setiap kita supaya kita bisa lepas dari ketidakdamaian itu. Dan vaksin itu tentunya adalah vaksin damai sejahtera yang hari ini saya singkat dengan 3M. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera? Menautkan hidup kita kepada Kristus, menjalani hidup di dalam kebenaran, dan mengisi hidup dengan rasa syukur. Vaksin pertama, menautkan hidup
pada Kristus. Bapak Ibu, situasi pandemik yang saat ini sedang kita alami membuat kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh, bahwa kita adalah manusia yang begitu terbatas. Baru saja mungkin kemarin kita masih bisa berkomunikasi dengan seseorang yang kita kasihi, nampak begitu sehat, nampak begitu segar, tapi ketika dia terpapar COVID, sementara dia punya penyakit bawaan dan lain sebagainya, tiba-tiba kita mendengar sebuah kabar bagaimana dia dengan begitu cepat dipanggil oleh Tuhan. Sementara kita masih menikmati waktu bersama dengan teman-teman kantor kita masih menikmati meeting mungkin bersama dengan mereka, bekerja bersama-sama dengan mereka, tapi tiba-tiba kemudian kita mendengar kabar bahwa ada beberapa orang di antara kita harus dirumahkan karena kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan untuk kantor kita bisa survive. Manusia itu rentan, manusia itu terbatas. Kita punya banyak kelemahan. Di tengah-tengah situasi seperti itulah kemudian kita menyadari Bapak Ibu, bahwa kita membutuhkan Allah, membutuhkan Kristus untuk menopang kehidupan kita. Pribadi yang berkuasa, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang bahkan bisa melakukan hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Dia. Satu hal yang menarik adalah ketika Matthew Henry mengatakan bahwa Kristus sebelum Dia mengalami kematian, memberikan wasiat atau membuat wasiat, Bapak Ibu. Matthew Henry berkata bahwa Kristus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Ia mewariskan tubuhnya kepada Yusuf dari Arimatea untuk dikuburkan. Ia memberikan pakaiannya yang jatuh ke tangan para serdadu. Dan ia menyerahkan ibunya kepada pemeliharaan Yohanes. Kemudian Matthew Henry berkata, lalu apa wasiat yang Yesus berikan kepada para muridnya? Bapak Ibu, kita menyadari saat itu kondisi para murid pun berada di tengah-tengah kegelisahan yang luar biasa. Ketika mereka harus mendapati Yesus yang adalah guru yang selama ini mereka ikuti. Tempat bagi mereka untuk bergantung. Tempat bagi mereka untuk mungkin mendapatkan kedamaian. Saat itu diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa mereka akan berpisah dengan guru yang mereka kasihi. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ada satu wasiat yang Yesus berikan kepada mereka di dalam ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Statement Yesus menjadi sebuah statement yang memberikan kekuatan kepada para murid di tengah-tengah segala kegelisahan yang mereka alami. Mereka tahu satu hal bahwa yang mereka butuhkan adalah damai sejahtera. Dan dari mana mereka bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Tidak lain dan tidak bukan. Ketika mereka terus menautkan hati mereka kepada Kristus. Ketika mereka terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hal yang senada juga Yesus ungkapkan di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang saat ini sedang kita hadapi, bagaimana kita bisa menautkan hati kita kepada Kristus? Bapak Ibu, ada sebuah kalimat menarik sekali yang Yesus ungkapkan di dalam Markus pasal 5 ayatnya yang ke-36. Ketika ada seorang kepala rumah ibadat berada di dalam sebuah kegelisahan yang luar biasa. Karena anak yang dia kasihi sedang sakit begitu parah. Kemudian dia mendengar Yesus datang. Dia berusaha untuk mencari Yesus. Dia berusaha untuk mendekati Yesus. Dan kalimat yang Yesus ungkapkan kepada Yairus yang adalah pemimpin rumah ibadah itu berkata, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu, ketika saya membaca narasi bagaimana Yairus menghampiri Yesus, saya membayangkan kegelisahan yang Yairus rasakan itu mungkin sama seperti kegelisahan yang kita alami saat ini. Ketika kehidupan yang seolah-olah tidak menentu, ketika ada begitu banyak ketakutan yang dialami.
Ketika dia mendapati anaknya sakit keras, cepat-cepat dia berlari. Di dalam Alkitab dikatakan dan kemudian tersungkur di bawah kaki Yesus dan berkata dan memohon kepada Yesus supaya Yesus menolong anaknya. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi seperti itu kita bisa bayangkan kalau seandainya kita berada di posisi Yairus dan anak kita sedang mengalami kondisi kritis. Kita mungkin berlari dan kemudian kita mencari seorang dokter yang kita tahu ahli dan bisa menolong anak kita. Kita pasti akan berkata, cepat dokter. Jangan sampai terlambat, cepat pergi, tolong anak saya. Kita mungkin akan berkata, saya rela bayar berapapun supaya anak saya sembuh. Tapi persoalannya Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam narasi, kita mendapati di tengah perjalanan tiba-tiba ada seorang wanita yang mengalami pendarahan dan kemudian memegang jubahnya Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan Yairus pada waktu itu. Dia yang sedang deg-degan, dia yang sedang gelisah karena anaknya berada di dalam kondisi yang begitu parah. Kemudian tiba-tiba Yesus yang dia percaya bisa menolong dia, tapi tiba-tiba harus terhenti karena harus menolong seorang perempuan yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan di titik itu, kegelisahan, ketakutan, kesedihan yang Yairus rasakan menjadi sesuatu hal yang begitu berkecamuk di dalam hatinya. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Yesus sudah menyembuhkan perempuan itu, tiba-tiba datang beberapa orang dan kemudian berkata kepada Yairus, anakmu sudah tidak bisa diselamatkan. Anakmu sudah tidak bisa hidup kembali. Bayangkan bagaimana perasaan Yairus pada waktu itu. Mungkin bukan hanya sekedar gelisah, mungkin bukan hanya sekedar sedih, tetapi mungkin dia juga marah dengan keadaan. Dia mungkin marah dengan situasi di mana dia merasa bahwa dia tidak bisa melakukan yang terbaik untuk anaknya. Akhirnya Yesus sampai di sana, beberapa orang tertawa ketika melihat bahwa Yesus akan melakukan sesuatu terhadap anak Yairus dan menganggap bahwa yang Yesus lakukan adalah sebuah tindakan bodoh. Tetapi kemudian Yesus mengatakan satu kalimat yang indah tadi kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Dan Yesus membangkitkan anak Yairus. Bapak Ibu, di tengah-tengah segala kegelisahan yang kita alami di dalam hidup kita, ketidakdamai sejahteraan yang kita alami di dalam hidup kita, ada kalanya mungkin kita juga butuh untuk mendengar Yesus berkata kepada kita, jangan takut. Percaya saja. Aku tahu kehilanganmu. Aku tahu kesedihanmu. Aku tahu segala kekhawatiran yang kau alami. Jangan takut. Percaya saja. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita duga. Hal-hal yang kita anggap begitu mustahil di dalam kehidupan kita. Beberapa di antara kita mungkin pernah menyaksikan ketika kita berhadapan dengan orang yang berada di dalam satu kondisi yang begitu parah, satu kesulitan yang begitu tidak mudah, tetapi dia tetap bisa menunjukkan ketenangan, dia tetap bisa menunjukkan kedamaian di dalam hatinya. Sampai kemudian kita mendapati bahwa semua itu boleh terjadi ketika dia boleh menikmati relasi yang dekat dengan Allah. Saya tidak tahu situasi apa yang Bapak Ibu saat ini sedang alami. Kegelisahan apa yang engkau saat ini sedang alami. Tetapi Yesus mau berkata kepadamu saat ini. Jangan takut. Percaya saja. Vaksin yang kedua Bapak Ibu. Untuk kita boleh mendapatkan damai sejahtera, kita juga perlu menyadari bahwa kita harus menjalani hidup di dalam kebenaran. Acap kali kita merasakan ketidakdamaian sejahtera di dalam hidup kita Bapak Ibu. Acap kali kita mengalami ketidakdamaian sejahtera di dalam hidup kita. Semuanya terjadi karena dosa yang kita lakukan. Ketidakdamaian itu muncul ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin melukai hati sesama kita. Ketika kita mungkin melakukan hal-hal yang kita tahu bahwa itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ketika engkau gelisah, ketika engkau takut karena dosa yang kau lakukan di dalam hidupmu,
Bagaimana engkau bisa mengalami damai sejahtera itu di dalam hidupmu? Berbaliklah dan berjalanlah di dalam kebenaran. Ada berapa banyak orang yang begitu takut menghadapi kematian, Bapak Ibu? Ada berapa banyak orang yang begitu merasa ngeri menghadapi kematian ketika ditelusuri dan ditanya lebih jauh. Karena dia merasa bahwa dia belum cukup siap untuk menghadapi kematian ketika dia mengingat ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa dosa itu. Betapa dosa itu ketika mengikat kehidupan kita. Menghadirkan ketakutan, kegelisahan di dalam hidup kita. Tidak heran di dalam Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17 kemudian dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah itu yang dialami oleh Paulus, Bapak Ibu? Paulus yang tadinya adalah orang yang begitu membenci pengikut Kristus. Sampai kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sampai kepada satu titik bahkan dia mampu untuk berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus tidak pernah merasakan takut walaupun dia harus berhadapan dengan maut. Kenapa? Karena Paulus tahu dengan pasti dia menjalani hidupnya di dalam kebenaran. Dia sudah berbalik. Dia sudah bertobat dari segala dosa-dosa yang dia lakukan. Dan itu tidak lagi menjadi sebuah beban yang menghadirkan ketakutan di dalam hatinya. Bukankah itu juga menjadi hal yang sama yang dialami oleh para rasul? Ketika mereka ditangkap, ketika mereka dipenjara, tidak ada satu orang pun kalau kita baca di dalam Alkitab, mereka kemudian menangis, mereka kemudian memohon untuk dibebaskan, mereka kemudian berkata bahwa mereka menyesali segala perbuatan yang mereka lakukan, tetapi justru sebaliknya kalau kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu, ketika mereka ditangkap, ketika mereka dianiaya, ketika mereka disakiti karena mereka hidup di dalam kebenaran, justru mereka memuji Tuhan. Justru mereka memuliakan nama Tuhan. Dan mereka menjalani itu semua di dalam kedamaian. Bapak Ibu, saya tidak tahu kegelisahan yang saat ini Bapak Ibu rasakan karena apa. Jika engkau gelisah karena engkau menyadari engkau hidup di dalam dosa. Jika engkau gelisah karena engkau menyadari ada begitu banyak orang yang hatinya tersakiti olehmu. Jika engkau gelisah karena engkau harus diperhadapkan dengan begitu banyak hal, bahkan maut yang seolah-olah begitu dekat denganmu. Dan engkau begitu takut menghadapinya ketika engkau mengingat segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Berbaliklah dan berjalanlah di dalam kebenaran. Dan damai sejahtera itu akan menjadi milikmu. Berbaliklah dan bertobatlah. Berjalanlah di dalam kebenaran. Maka kegelisahan, maka ketakutan, maka kekhawatiran itu tidak akan menjadi bagianmu. Vaksin yang ketiga Bapak Ibu. Satu vaksin yang tidak kalah pentingnya untuk dimiliki kalau kita mengalami ketidakdamaian di dalam hati kita. Yaitu mengisi hidup kita dengan ucapan syukur. Apa yang membuat kita tidak mengalami damai sejahtera di dalam hidup kita? Karena acap kali kita melihat hidup kita begitu buruk. Apa yang membuat kita mengalami ketidakdamaian sejahtera di dalam hati kita? Karena acap kali kita memandang masa depan kita yang suram. Apa yang membuat kita tidak mengalami kedamaian sejahtera di dalam hati kita? Karena acap kali kita melihat tidak ada yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi justru disinilah kita belajar. Kalau kita ingin menghalau ketidakdamaian sejahtera, belajarlah untuk melihat hal yang baik itu di dalam hidup kita di tengah-tengah segala kesulitan yang kita alami. Dan itu yang disebut sebagai ucapan syukur. Hal yang sama diungkapkan oleh penulis Ratapan di dalam Ratapan pasal 3. Ketika dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmatnya setiap pagi. Menarik kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kita tahu konteks bagian ini berbicara tentang situasi yang tidak mudah yang dialami oleh umat pada waktu itu. Tetapi di balik segala situasi yang tidak mudah itu kemudian penulis Ratapan berkata, tetapi saat ini aku memiliki pengharapan
dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ini sebuah frasa yang menarik Bapak Ibu. Ketika penulis Ratapan berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dia mau mengatakan justru karena kasih setia Tuhan kita tidak dibuat habis kalau diterjemahkan secara literal. Jadi dengan kata lain penulis surat Ratapan mau mengatakan, ayo lihat di tengah-tengah segala situasi yang sulit yang kau hadapi saat ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang kau saat ini sedang hadapi di dalam kehidupanmu. Lihat, Tuhan tidak membiarkanmu habis. Tuhan tetap membiarkanmu untuk menjalani hari-harimu meskipun berat mungkin. Tuhan tidak membiarkanmu habis. Tuhan tetap menyediakan orang-orang yang mungkin selama ini memberikan support sama kamu. Tuhan tidak membiarkan kamu habis. Tuhan masih memelihara kamu lewat bantuan-bantuan sosial yang mungkin kamu dapatkan. Tuhan tidak membiarkan kamu habis karena kamu bisa sembuh dari COVID-19 yang kamu derita. Tuhan tidak membiarkan habis karena Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka bersyukur, belajar untuk melihat hal yang baik sehingga damai sejahtera itu boleh tumbuh, boleh tinggal di dalam hati kita. Yang pertama Bapak Ibu, mari bersama-sama kita belajar jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Acap kali ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita melihat rumput tetangga yang seolah-olah lebih hijau dibandingkan rumput yang kita miliki. Dan kita lupa rumput itu bisa tumbuh kalau kita sirami, dan sementara kita tidak pernah menyirami rumput kita. Kemudian kita merasa bahwa hidup kita begitu jauh lebih menderita, hidup kita jauh lebih tidak beruntung dibandingkan orang lain. Kemudian kita mulai mengasihani diri dan memenuhi hidup kita dengan segala kegelisahan. Jangan sering mengeluh Bapak Ibu. Acap kali mengeluh itu bisa menjadi sebuah habit yang tidak baik. Ada banyak orang sebetulnya kondisinya baik-baik saja Bapak Ibu. Kondisinya oke. Kondisinya berada di dalam satu kondisi yang cukup mapan. Segala sesuatu yang dia butuhkan dia punya, hanya karena persoalan kecil. Kemudian dia merasa bahwa hidupnya hancur. Dia lupa ada banyak orang yang mungkin jauh lebih bergumul dengan kehidupannya. Mengeluh itu bisa menjadi sebuah habit yang tidak baik yang bisa saja tumbuh di dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa mengeluh untuk hal-hal yang sebetulnya kita tidak perlu keluhkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita misalnya tidak bisa kemana-mana, sementara kita menyadari ada begitu banyak orang yang mungkin jauh lebih sulit dan mengalami kesepian. Kita nggak bisa kemana-mana, kita masih bisa menikmati tontonan online di rumah. Kita nggak bisa kemana-mana, kita masih bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman kita. Kita nggak bisa kemana-mana, kita masih bisa video call. Pernahkah kita bayangkan para lansia yang nggak ngerti handphone, yang nggak ngerti pertemuan virtual, para lansia yang mungkin tinggal sendirian, mereka hidup di dalam segala kesepian yang mereka alami. Jangan sering memperhatikan kekurangan diri dibandingkan kemampuan diri. Jangan terfokus kepada hal-hal yang sulit untuk kita lakukan atau kita anggap sebagai sebuah kelemahan diri. Bapak Ibu, beberapa waktu ini saya sempat ngobrol bersama dengan OB di kantor di tempat di mana saya melayani, di kantor di tempat di mana saya bekerja. Bagaimanapun situasi saat ini tentunya berdampak kepada begitu banyak aspek pekerjaan, aspek pelayanan. Bapak Ibu, beberapa kali saya mendengar cerita dari teman-teman, kondisi saat ini membuat mereka harus berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa penghasilan mereka itu harus dikurangi. Ada pemotongan gaji, itu pun yang juga kami alami di tengah-tengah situasi seperti ini. Karena bagaimanapun kami WFH dan tentunya mau tidak mau kami pun harus menerima hal itu. Bapak Ibu, satu kali ketika saya ngobrol bersama dengan OB, kemudian dia cerita tentang berapa banyak penghasilan yang didapatkan karena WFH, dia tidak bisa sering datang ke kantor, ada pemotongan biaya, pemotongan konsumsi, pemotongan transport, ya seperti biasa dan lain sebagainya. Lalu saya berkata kepada dia, kemudian gimana Mas? Saya bertanya kepada OB saya, apa yang kamu rasakan? Dia berkata, yang mau gimana lagi? Saya mencoba belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Saya prioritaskan untuk bayar cicilan Pak, dia berkata.
Sisanya baru kemudian saya pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Untungnya istri saya masih punya warung kecil-kecilan. Di saat yang lain saya bertemu dengan seorang penjajah koran, Bapak Ibu. Di era digital tidak mudah jual koran saat ini, Bapak Ibu. Karena semua orang sudah membaca koran lewat handphone, lewat gadget, di laptop mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika seorang bapak tua harus berjuang mencari uang untuk kebutuhan hidup. Tetapi yang dia jual adalah satu barang yang mungkin saat ini jarang dicari orang. Adalah satu barang yang mungkin saat ini juga tidak terlalu dibutuhkan oleh orang. Satu kali saya melihat bagaimana seseorang membeli koran bapak itu dan kemudian orang itu memberikan kepada bapak itu uang senilai Rp50.000. Bapak Ibu tahu bagaimana ekspresi dari bapak itu ketika dia menerima uang itu, dia menangis, Bapak Ibu. Dan kemudian dia berkata, "Terima kasih, Pak. Terima kasih." Bapak Ibu, di dalam hidup kita, mungkin buat kita uang 50.000 itu sesuatu yang begitu kecil dan dianggap tidak terlalu berharga. Buat makan satu kali aja mungkin dianggap tidak cukup, Bapak Ibu. Tetapi bagi orang-orang lain di luar sana, uang 20.000 bahkan 10.000 menjadi begitu berarti di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka mendapatkan itu di tengah-tengah rasa lelah yang mereka alami, karena seharian mungkin mereka tidak mendapatkan orderan, seharian mungkin mereka tidak bisa bekerja, seharian mungkin mereka tidak bisa mendapatkan uang sedikit pun, ketika tiba-tiba ada seseorang memberikan uang 10.000 kepada dia. Dia begitu bahagia, dia begitu bersyukur di dalam kehidupannya. Acap kali kita kehilangan rasa syukur di dalam hidup kita karena kita merasa bahwa kita jauh lebih menderita dibandingkan orang lain. Namun persoalannya, definisi menderita yang kita alami itu seringkali standarnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Bersyukur itu berarti jangan selalu merasa berjuang dan susah sendirian. Berkat Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk materi yang melimpah. Berkat Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk kesuksesan yang kita alami. Berkat Tuhan juga hadir lewat orang-orang terdekat yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu mendampingi kita. Jangan merasa lebih banyak kehilangan daripada menerima. Jangan fokus kepada kehilangan-kehilangan yang kita miliki. Ketika kita kehilangan orang yang mungkin kita cintai, pandanglah masih ada orang-orang yang lain yang adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Ada anak-anak mungkin, ada orang tua kita mungkin, ada saudara-saudara kita mungkin, yang mereka pun adalah bagian dari anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan terlalu berlarut-larut di dalam penyesalan. Bapak Ibu, ketika kita menghidupi itu semua, maka rasa syukur itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu situasi yang saat ini sedang Bapak Ibu alami apa. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin mengalami ketidakdamaian sejahtera? Mari bersama-sama kita mencoba memikirkan, apa yang membuat aku tidak damai sejahtera? Apakah selama ini aku begitu jauh dari Tuhan? Karena kemarahan yang aku miliki, karena kekecewaan yang aku miliki, membuat aku enggan mendekat kepada Tuhan. Hari ini saya mau berkata, dengarkan Tuhan untuk menyatakan ini kepadamu. Jangan takut, percayalah kepadaku. Kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami ketidakdamaian sejahtera, karena kita hidup di dalam dosa, kita begitu takut menghadapi kematian yang seolah-olah begitu dekat di sekitar kita. Mungkin ini saatnya untuk kita berbalik kepada Allah. Bertobatlah, hiduplah di dalam kebenaran. Kalau kita saat ini merasa tidak damai sejahtera karena kita selalu menghitung kejadian-kejadian tidak baik yang kita alami di dalam hidup kita. Menghitung segala kesulitan-kesulitan. Menghitung segala ketakutan pergumulan yang kita alami di dalam hidup kita. Ganti. Hitung kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan naikkan ucapan syukur bahkan untuk hal-hal yang kecil di dalam hidupmu. Ucapan syukur akan menghadirkan sukacita di dalam hatimu. Dan sukacita akan menghadirkan damai sejahtera. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah gambar di bagian akhir dari perenungan firman Tuhan hari ini. Satu lukisan dengan judul
peace in the midst of the storm. Bapak Ibu, ini satu lukisan yang sederhana sekali Bapak Ibu. Tetapi ada sebuah makna yang begitu dalam. Kalau kita perhatikan di dalam lukisan ini Bapak Ibu bisa melihat satu badai yang terjadi di satu daerah ya. Ada tebing batu, kemudian ada air terjun, suasananya sangat-sangat mencekam. Bapak Ibu yang suka pergi ke air terjun misalnya, atau mungkin Bapak Ibu yang suka pergi ke laut dan lain sebagainya, ketika badai terjadi, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang cukup berani untuk datang mendekat dan tetap berada di sana Bapak Ibu ya. Tetapi perhatikan lukisan ini lebih dalam, dan Bapak Ibu coba lihat ada satu bagian yang saya lingkari dengan warna kuning. Ternyata di balik ketakutan yang ada, di balik badai yang begitu dahsyat itu, di balik segala hal yang menyeramkan itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu akan melihat seekor burung yang duduk dengan tenang di sebuah tebing. Seekor burung yang duduk dengan begitu tenang di sarangnya di sebuah tebing. Bapak Ibu, ketika saya melihat lukisan ini, saya mencoba memikirkan situasi yang kita hadapi saat ini. Mungkin ada badai, mungkin ada ketakutan, mungkin ada segala kegelisahan, ada begitu banyak hal yang menyeramkan di dalam hati kita. Tetapi jika burung itu saja punya tempat untuk dia bisa merasakan kedamaian dan kenyamanan di tengah-tengah situasi yang mencekam, kita pun punya kesempatan yang sama, bukan? Kita punya Tuhan yang menjadi tempat untuk kita berlindung. Kita memiliki Allah Roh Kudus yang berjanji untuk menyertai dan menolong kehidupan setiap kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita memiliki damai sejahtera itu di dalam hidup kita? Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, situasi hidup kami dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan begitu banyak hal yang mencekam. Situasi hidup kami menghadirkan kegelisahan. Situasi hidup kami menghadirkan kekhawatiran. Ketika kami menapaki perjalanan hidup kami hari lepas hari, ketika kami menatap masa depan kami, ada begitu banyak hal yang mengganggu hidup kami, bahkan membuat kami sulit tidur, bahkan membuat kami tidak berani untuk menapaki waktu-waktu di depan. Tetapi kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang setia, Allah yang menjadi tempat bagi kami untuk bernaung. Kami punya Allah yang mengasihi kami, Allah yang tahu yang terbaik buat setiap kami, Allah yang menjadi tempat yang nyaman untuk kami boleh menautkan hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah segala kegelisahan yang kami alami, Tuhan terus ingatkan kami untuk mendekatkan hati kami terus-menerus hanya kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kami untuk terus memegang tangan Tuhan, sehingga kedamaian itu juga boleh menjadi milik kami. Jika saat ini damai sejahtera itu tidak hadir karena kami tetap hidup di dalam dosa, Tuhan tuntun kami untuk boleh kembali kepadamu, untuk kami boleh hidup di dalam kekudusan, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran, sehingga ketenangan, rasa aman itu boleh menjadi milik kami. Ketika kami sudah menjalani hidup kami dengan benar, apapun tantangan hidup yang kami hadapi, kesulitan yang kami hadapi, bahkan ketika maut menjadi ancaman kami tidak perlu takut. Karena kami tahu, kami bertanggung jawab menjalani anugerah, menghidupi anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk menghitung kebaikan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu terfokus kepada segala ketakutan, kepada segala kesulitan yang kami alami, dan kami lupa bahwa Tuhan menyatakan kebaikan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa lewat hal-hal yang sederhana, Tuhan tetap menyatakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus belajar, untuk tidak cepat mengeluh di dalam kehidupan kami, tetapi kami belajar untuk terus mengembangkan rasa syukur itu.
Dan biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.